Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kisah Perang Uhud. Jabal Uhud termasuk salah satu bukit yang sangat memiliki nilai sejarah penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum musyrikin kota Mekah. Kisah pilu ini digambarkan oleh Rasul dengan menyebut bukit ini sebagai bukit yang nantinya akan bisa dilihat di surga. Jadi, umat Islam yang kini akan melaksanakan ibadah haji dan menyempatkan diri untuk berziarah ke Bukit Uhud, insya Allah saat berada di surga juga akan menyaksikan kembali bukit ini. Kepiluan Nabi Muhammad di Bukit Uhud tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini. Dalam pertempuran itu, ratusan sahabat Nabi gugur, termasuk juga paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur dimakamkan di bukit ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kaum muslimin yang gugur dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada pada burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung-burung itu memakan makanan dari buah-buahan yang ada di taman surga dan tak akan pernah kehabisan makanan. Di kawasan Uhud itu, pertempuran spiritual dan politik dalam arti sebenarnya memang terjadi. Ketika itu, pasukan diberi pilihan antara kesetiaan pada agama dan kecintaan pada harta. Melihat lokasi dan kawasan perbukitan yang mengelilinginya, maka orang sulitnya medan perang ketika itu. Perang di kawasan Uhud bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy. Sesuai kekalahan mereka dalam perang Badar, mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwanya terjadi pada 15 Syawal tahun 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625 Masehi. Menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah memerintahkan barisan pasukan muslimin menyongsong kaum kafir di luar kota Madinah. Strategi pun disusun sebanyak 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah yang memimpin langsung. Pasukannya ditempatkan di atas Jabal Uhud. Perintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya. Sedangkan pasukan lainnya menunggu di celah bukit. Maka perang antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah yang berjumlah 3.000 orang akhirnya berkobar. Dalam perang dahsyat itu, pasukan muslimin sebenarnya sudah memperoleh kemenangan yang gemilang. Namun, kemenangan tersebut berbalik menjadi kisah pilu karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di Bukit Uhud tergiur. Barang-barang kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri, melihat kaum musyrikin melarikan diri dan barang bawaannya tergeletak di lembah Uhud, pasukan pemanah meninggalkan posnya dengan menuruni bukit. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan Bukit Uhud walau apapun yang terjadi. Adanya pengosongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh panglima kaum musyrikin
yaitu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, untuk menggerakkan kembali tentaranya guna menyerang umat Islam. Khalid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai seorang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda. Akibat serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Kematian paman Nabi ini akibat ulah Hindun binti Utbah, istri seorang kaum musyrikin, yang mengupah Wahsy al-Habasyi, seorang budak, untuk membunuh Hamzah. Tindakan balas dendam dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Wahsy dijanjikan akan mendapatkan kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dalam pertempuran ini, Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Rasulullah gugur menjadi perisai pelindung. Rasulullah gugur dengan tubuh dipenuhi anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin, kita lanjut fatwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe, bunyikan loncengnya. Thank you.